Hey guys, welcome back. Di video hari ini sesuai judulnya kita mau transformation dari yang kayak bapak-bapak pengangguran gini, kita mau jadi artis K-pop gitu ya. Jadi hari ini kita akan cat rambut dulu untuk di part 1. Nanti di part 2-nya kita akan menuju ke makeup di video lain setelah gua upload ini. Jadi hari ini kita akan ubah warna rambut kita dari hitam ini jadi warna yang natural aja gitu. Warna silver. Jadi sebenarnya dasar gue bikin video ini tuh karena tadi pas potong rambut, ini rambut gue tuh tipenya memang bener-bener jatuh gitu ya, kayak lurus banget dan memang susah bervolume dan ya pokoknya susah banget di styling gitu. Untuk dia tahan bervolume gitu, itu tuh susah banget, harus pakai hairspray per rambut gitu. Makanya gue memutuskan untuk dalam tanda kutip merusak rambut gua dengan si bleaching ini supaya dia agak sedikit lebih kaku dan akhirnya lebih gampang untuk di styling gitu. Makanya gue mau nggak mau bikin rambut gue jadi warna silver dulu. Kalau misalnya gue nanti tidak suka lagi dengan warna silver, bakal gue hitemin lagi gitu. Tapi kan rambutnya akan tetap sedikit kasar gitu loh. Oke, jadi tadi gue udah beli bleaching ya, ini dari Miranda yang paling murah aja lah gitu ya. 2 kotak, gue nggak tahu ini cukup apa enggak. Kalau misalnya nggak cukup, gue akan lari ke Indomaret lagi untuk beli bleachingnya. Nah, untuk warna silver abu-abunya sendiri, gue juga pakai Miranda yang warnanya ini ash blonde. Seperti ini packagingnya. Tuh, kelihatan ya. Ini juga murah aja gitu, bukan koleksi Miranda terbaru. Padahal gue tadi mau coba koleksi Miranda yang terbaru, tapi ternyata di toko itu nggak ada gitu loh. Makanya gue beli yang biasa aja udah gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Yang kalian perlukan adalah pertama bleachingnya tentu aja, terus mangkok bekas, terus ada sisir yang buat begini, sama shower cap dan handuk bekas yang udah nggak kepake lagi, yang warnanya gelap kalau bisa, untuk dikalungin seperti ini. Dan ada satu lagi yang paling penting dalam proses bleaching ini, yaitu kita harus bawa asisten. Tolong asisten. Ya, asisten masuk kamera. Halo, ini asisten aku, ini adik aku. Jadi dia akan bleachingin aku karena kenapa? Karena aku tidak bisa bleaching sendiri, takut gak rata gitu ya. Jadi kalau misalnya ini gak rata, ada yang bisa disalahin gitu. Ini bukanya gimana dong? Oke, untuk pertama kita akan pakai satu kotak bleachingnya dulu. Karena kayaknya nggak cukup gitu loh, pengen minta. Nah, sebenarnya sekitar 2 tahun yang lalu gue udah pernah cat warna silver abu-abu juga gitu. Dan memang pakai si cat rambutnya si Miranda ini, tapi gue memang kurang suka sama Miranda ini sebenarnya karena dia itu sebanyak-banyaknya kita masukin apa sih ini, kayak developer atau conditioner atau apapun itulah, sebanyak apapun dia teksturnya akan tetap kayak menyerupai bubuk gitulah. Itu yang gue tidak suka, makanya dia kayak susah untuk diratakan gitulah ya. Sedangkan bleaching merek lain tuh agak mahal ya bun. Kalau ini kan kita nggak perlu mikir untuk keluar duitnya. Gini ya hasilnya kalau udah diaduk, dia nih memang terjadi krim sekarang nih, tapi kayak masih krim yang berpasir gitu lah tipenya. Jadi silahkan asisten. Ini daripada menunggu lama, kita fast forward aja sampai nanti udah kelar ini ya, pengaplikasian bleaching gitu. Oke guys, jadi ini udah diratain semua dan memang yang aku suka dari bleachingnya Miranda ini, dia tuh cepet banget berubah warnanya. Bahkan kalian belum kelar ratain aja dia udah wala gitu loh, kalian bisa lihat sendiri kan ya. Dan ini kita akan diamkan sekitar 30 menit sampai 45 menit. Dan untuk memaksimalkan proses bleachingnya, kita akan ungkep rambut kita menggunakan shower cap gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak pakai shower cap juga nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Terus kalau misalnya kalian punya yang kayak mesin yang panas-panas itu lebih bagus lagi dan warnanya akan semakin lebih terang lagi gitu. Ini sih gue yakin akan ada bleachingan kedua ya, tahap kedua. Tapi karena tadi gue udah habis 2 box untuk bleaching satu rambut ini, makanya besok gue akan lanjut lagi untuk bleaching yang kedua.
ya bener deh, bleaching yang kedua, karena ini harus 2 kali bleaching supaya bisa masuk warna silvernya itu agak terang gitu ya. Kalau enggak dia akan nggak terlalu nyaru gitu loh. Oke, gue akan kembali lagi setelah 30 menit diamin ini. Oke, ini udah 30 menit gue diamin ya. Kita coba lihat dulu. Butuh tambahan waktu jadi 45 menit apa enggak? Oh my god. Karena di dalam shower capnya itu panas gitu ya. Makanya dia ini kayak banyak butiran-butiran air keringat gitu. Itulah kenapa perlu banget untuk diungkep rambutnya itu. Kalian tahu diungkep kan ya, kayak ayam gitu loh diungkep. Terus sepertinya yang sebelah sini tuh karena di apply-nya belakangan dia masih oranye gitu, tapi tetap harus gue bilas. Yang di sebelah sini tuh udah kelamaan, makanya dia udah sampai hampir memutih gitu. Tapi fingers crossed, semoga setelah dibilas dia jadi warnanya seenggaknya rata gitu lah ya. Terus hari ini setelah gue bilas, gue akan rest dulu rambutnya. Sebenarnya kalian bisa aja kalau misalnya kuat lanjut ke bleaching tahap kedua. Tapi karena gue kehabisan bleaching, makanya gue lanjut bleachingnya besok sekalian langsung masukin warna gitu. So, gue akan kembali lagi setelah bilas supaya kalian bisa lihat warnanya setelah bleachingan yang pertama. I'll be back. Oke, ini dia guys hasilnya setelah dibilas. Oke, kalian gak usah berkomentar dulu. Gue tahu ini seperti jametku dasi. Ini karena baru bleaching pertama dan ini wajar banget rambut kalian akan menjadi oranye karena kan dari hitam gitu kan ya. Tapi gue sepertinya sudah melihat potensial dan kayaknya gue lebih bagus untuk dipirangin gitu daripada hitam. Menurut kalian seperti apa? Dan ini di tengah-tengahnya gue akan tunjukin beberapa spot memang masih ini ya, masih belum terkena bleaching karena memang kita pemula gitu. Tapi kan besok akan bleaching kedua, jadinya ini akan ketutupan gitu. Dan memang masih banyak yang oranye-oranye gitu, apalagi di bagian-bagian rambut yang masih tebal gitu ya. Nah, kalau untuk samping ini dia udah agak aman, tapi ini yang masih di belakangnya ini masih agak belum terkena bleaching gitu. Oh ya, buat teman-teman yang belum pernah bleaching sama sekali dan mungkin aja mampir ke video ini, gue pengen kasih tahu aja sedikit kalau kalian bleaching rambut itu nggak mungkin rambut kalian akan tetap halus. Makanya ini akan agak sedikit susah untuk disisir untuk yang pertama kali bleaching ini. Tapi kalau misalnya kalian pengen masukin kayak warna coklat atau yang warna-warna gelap gitu, kayak biru gelap, pink gelap, itu kalian cukup sekali bleaching sampai yang level segini aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen masukin warna yang lebih terang lagi kayak ash gray, ash brown gitu, kalian harus bleaching minimal 2 kali dengan Miranda ya. Kalau dengan bleaching lain gue nggak tahu level powernya itu akan seperti apa gitu. Oke guys, gue akan lanjut videonya besok untuk proses bleaching kedua. So, see you guys in tomorrow. Tapi kalau kalian 2 detik aja sih. Hey guys, ini udah hari kedua. Ya, seperti inilah penampakannya di hari kedua. Gue nggak tahu ada bedanya nggak sama di hari pertama selesai bilas bleaching ya. Gue kelihatan seperti kucing oyen sekarang ya. Tapi hari ini gue mau coba bleachingnya tuh beda lagi. Karena kita harus bleaching 2 kali ya untuk mencapai level 9 kalau nggak salah. Sampai yang kayak agak putih gitu. Supaya warna silvernya begitu masuk nanti bisa lebih bagus dan lebih vibrant gitu loh. Dan gue hari ini akan cobain bleaching terbarunya dari Miranda, yaitu Super Blue Bleaching seperti ini. Kotaknya agak lebih besar daripada yang kemarin. Coba sebentar ya. Nih, kalau kemarin kan seukuran ini nih, sama lah kurang lebih. Nah, kelihatan ya bedanya. Tapi isinya, begitu gue baca, ini tuh sama-sama 30 gram. Jadi langsung aja kita buka, siapa tahu dia ada dapat apa gitu yang lebih banyak, tapi ternyata ya sama aja gitu loh. Bleaching powdernya sama ininya. Oh, ternyata ada lagi tambahannya. Nah, kita dikasih sarung tangan untuk yang ini ya. Jadi ya agak sedikit percuma sih. Padahal kalau misalnya mereka packaging yang begini aja udah cukup lah untuk masukin sarung tangan yang sekecil ini gitu. Langsung aja kita buka ya, dan kita langsung aduk, lihat warnanya berbeda apa enggak. Karena dia bilang kan blue bleaching gitu kan ya. Dan memang gue sengaja pilih warna biru sekalian untuk coba juga. Karena warna biru itu meng-cancel warna oranye gitu ya. Makanya nanti harusnya ya, begitu dibilas nanti akan jadi warna putih gitu. Atau jadi platinum blonde lah bahasa kerennya gitu ya. Bubuknya sendiri juga warna biru gitu. Biru keunguan. Biru lah. Mata gue ini kenapa sih? Dan langsung aja kita campurkan dengan krim developernya.
Nah setelah gue tuang, menurut gue bleachingnya dia yang baru ini nggak sebau yang bleaching yang kemarin, yang biasanya. Ini ya malah agak wangi gitu, kayak wangi-wangi buah-buahan gitu menurut gue ya. Oke, begitu diaduk bau yang tadinya fruity itu gue bilang, sekarang berubah menjadi bau amonia. Ya kurang lebih sama lah, bau-bau kimianya keciuman gitu ya. Nah ini warna biru keunguan gitu, biru lilac lah, atau biru apa gitu. Biru soft gitu lah, biru pastel. Ini tuh akan meng-cancel si oren-oren ini. Dan langsung aja kita aplikasikan, dan gue akan skip aja karena gue nggak akan melakukannya di ruangan ini, karena gue akan nyamperin mama gue gitu, karena gue nggak bisa lakuin sendiri gitu, gue nggak bisa bleaching sendiri. Nah kalian kalau misalnya bleaching sendiri ya silahkan gitu ya, yang penting rata aja gitu. Karena kemarin asistennya kurang mampu gitu, ini masih ada beberapa yang hitam-hitam gitu, makanya gue sekarang mau minta bantuan mama gue sepenuhnya supaya hasil bleachingnya jadi rata dan nanti langsung bisa masuk color gitu daripada gue bleaching berulang-ulang kali. So I'll be back setelah udah pakai serambut-rambut. Oke guys, jadi ini udah di-apply ke semuanya dan kita akan diemin selama 30 menit sampai 45 menit. Sementara ini udah beberapa ada yang kelihatan jadi kayak blonde orang-orang bule banget gitu loh. Gak ada kesan oyen-oyen lagi gitu. Jadi langsung aja gue akan skip setelah diamin 30-45 menit. Dan nanti gue akan bilas, baru ntar gue review dulu warnanya seperti apa sebelum kita akan masukin warna yang terakhir, yaitu warna ash blonde-nya. Hey guys, so ini dia hasilnya setelah 2 kali bleaching. Tapi bleaching keduanya menggunakan si ini ya, ini yang super blue bleaching. Menurut gua dia ini bleachingnya lebih enak daripada yang lama, yang warna kuning biasa itu. Kenapa? Karena pertama baunya nggak gitu strong kayak yang pertama itu. Kedua, kalau misalnya kalian bleaching 2 kali pakai si yang biru ini, kalian bakal dapetin warna yang lebih pucat lagi. Kayak gini lah kira-kira. Itu kalau misalnya kalian 2 kali bleaching pakai si super blue bleaching. Tapi karena gue kan dicampur tuh, makanya dia kenapa masih ada beberapa yang oren-oren ini. Apalagi ini rambutnya masih basah gitu kan ya. Nanti kalau udah kering, dia baru akan memutih seperti ini gitu. Nah sekarang gue mau lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu tahap pemasukan color gitu, pemasukan warna. Gue akan pakai warna ash blonde. Sebelumnya tahun lalu atau 2 tahun lalu itu gue pernah juga pakai warna ini. Jadi di dalam ini dia udah dapet kayak krimnya gitu. Terus ini krim pewarna. Terus ada developernya juga. Nah untuk krimnya yang ini kalian pakainya nanti setelah bilas. Kalau buat yang belum pernah ngecat kalian pasti nggak tahu lah ya. Tapi buat yang udah ngecat kalian bisa skip aja gitu. Ini buat yang belum pernah ngecat, kalian pakai ininya setelah bilas untuk jadi kayak conditioner gitu, supaya rambutnya akan tetap halus lah. Karena kan udah ketemu bleaching, udah ketemu pewarna, pasti dia akan semakin kering gitu. Nah kalian tujuannya pakai si ini, nanti dia akan terjadi kehalusan gitu. Kayak abis, pokoknya kayak abis di salon-salon mahal gitu lah halusnya rambutnya. So karena gue tahu ini akan habis 2 kotak untuk pewarnaan rambut gue keseluruhan ini, jadi gue langsung aja tuang ke mangkok semuanya. Nah seperti ini ya hasilnya, terus kita aduk aja. Nah kalau misalnya krim warna ini, begitu kalian aduk, dia ini warnanya masih misterius gitu nih, masih kekuningan gini. Tapi kalian bisa diemin beberapa menit kalau misalnya kurang yakin gitu ya. Apalagi buat kalian yang suka campur-campur warna itu, kayak misalnya warna ungu mau dicampur warna biru kek, mau dicampur warna apa, itu bisa ditunggu dulu beberapa menit sampai dia warna asli catnya nanti di rambut kalian akan seperti apa, dia akan keluar gitu loh. Jadi warna kuning ini dia akan berubah menjadi warna aslinya, itu buat yang belum tahu ya. Dan setelah rata ini kita langsung aja aplikasikan di rambut seperti biasa ya, dibolak-balik terus diparting lagi, dibolak-balik gitu. Dan ya sama kayak yang tadi, gue akan skip aja videonya sampai nanti udah pengaplikasian semua, baru gue akan kasih tunjuk ke kalian. So I'll be back setelah gue udah ratain ke seluruh rambut gue. Oke guys, seperti ini hasilnya setelah diratakan ya, ini baru diratakan. Terus karena ini masih ada sisa, gue mau kasih beberapa ditebelin karena takut aja gitu nanti belang bonteng gitu ya. Nah kalau misalnya warnain, menurut aku kalian bisa lakuin sendiri gitu ya, karena tadi juga aku sebagian sendiri gitu yang bagian atas ini. Karena kalau diwarnain ini kan dia tidak sesusah ngebleach gitu ya.
Jadi kalau misalnya kalian memilih untuk mewarnai sendiri itu masih bisa banget dan hasilnya pasti rata gitu. Karena tips dari gua kalau misalnya kalian warnain, misalnya udah ditaruh semua nih ya. Terus kalian pakai tangan tuh diobok-obok gini nih. Jadi dipijet-pijet tuh kepalanya supaya semua bagian rambutnya tuh pasti kedapetan cat rambutnya. Jadi nggak ada dah belang bonteng sama sekali gitu dah. Beda lagi kalau bleach. Nah, kalau bleach tuh perlu banget bantuan orang, apalagi di bagian belakang tuh kan susah. Kecuali kalian memang sudah pro banget gitu, kalian bisa lah sendiri. Kalau gue sih nggak bisa ya, jadi gue minta bantuan orang. Kalau ini ya bisa lah sendiri-sendiri gitu. Tinggal di iniin aja asal, terus tinggal diguduk-guduk-guduk gitu. Itu tips dari gue berguna nggak ya? Buat kalian yang pemula gitu ya, mungkin takut untuk memasukkan warna. Memasukkan warna tuh paling gampang sih sebenarnya. Gue sering banget ganti-ganti warna dulu ya. 2 tahun lalu pas gue ngecat itu sering banget ganti-ganti warna. Kayak dari ungu, terus jadi abu-abu gini, terus jadi warna apa lagi ya. Pokoknya intinya kalau misalnya kalian nanti udah bosen sama warna rambut kalian, sebisa mungkin cari warna-warna lain gitu. Ya ampun, gue kalau botak kayak gini ya. Sebisa mungkin cari warna-warna lain. Jadi kayak mau warna merah kayak, mau warna kuning kayak, mau warna apa kayak, sebelum kalian hitamkan lagi. Karena nanti kalau misalnya udah dihitamkan, dia nanti akan susah lagi untuk di bleach. Kecuali kalian memang sudah melewati batas rambut yang ini ya. Misalnya kalian udah nge-bleach sampai sini nih, terus nanti dihitemin kira-kira berapa bulan gitu loh. Ini habis di sini, misalnya 6 bulan udah kepotong gitu kan. Baru kalian bisa masukin bleach lagi dengan mudahnya gitu. Kalau misalnya dia masih ada sisa cat hitamnya, kalian masukin bleach lagi, itu akan susah. So, gue akan diamin 30 menit dulu supaya warnanya meresap ke rambutnya. Jadi nanti setelah 30 menit gue akan bilas dan gue akan keringin. Baru gue akan kasih tunjuk ke kalian warna akhirnya seperti apa. Dan kita akan closing video ini sama-sama. Hey guys, so ini dia hasilnya setelah dibilas. Gimana menurut kalian? Gue sih suka banget ya. Karena gue udah pernah juga warna kayak gini. Dan memang dari dulu tuh cocok banget warna kayak gini. Dan ini warnanya akan semakin terang lagi ketika semakin sering keramas gitu ya. Jadi memang penampilan awalnya ini agak-agak dark grey yang misterius gitu. Dark grey misterius apa sih? Dan ini karena masih basah gitu ya, jadi warnanya terlihat lebih pekat. Jadi gue akan fast forward aja untuk keringin asal gitu ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini guys kira-kira. Jadi ini memang baru setengah kering gitu ya. Dan gue melihatnya dia memang kayak agak 3D gitu. Jadi ada warna silvernya, terus ada sedikit warna ungu, dan kayak ada sedikit warna-warna kecoklatan gitu, kayak warna-warna emas gitu. Lihat kan ya? Kelihatan kan ya? Entah ini karena pantulan cahaya atau memang catnya tidak rata gitu. Tapi gue suka sih dengan combo-combo warna ini. Dan semakin dibilas, dia akan semakin terang lagi warnanya. Dan gue dari dulu memang ngerasa kalau warna rambut yang kayak gini tuh bener-bener complement skin gue banget. Jadi kayak kelihatan lebih bersih gitu. Dan gimana ya, kayak kelihatan bagus aja gitu loh kulitnya. Terus tujuan gue di awal untuk ngecat rambut yaitu bikin rambutnya agak sedikit kaku dan lebih gampang diatur dan lebih ngembang gitu. Ini tuh bener-bener berasa banget efeknya. Tapi menurut gue rambut gue karena awalnya memang terlalu halus gitu ya, sampai udah 2 kali bleaching dan masukin warna ini masih terbilang halus banget. Kalau gue dulu sampai di bleaching ketiga kali, itu nggak bisa disisir sama sekali, jadi bener-bener kaku banget, kajung banget gitu rambutnya. Kalian tahu kajung nggak sih? Kayak sapu ijuk gitu loh teksturnya. Jadi gue akan menutup video ini, semoga video ini bisa ngeracunin kalian dan bisa menjadi salah satu motivasi kalian untuk mencoba cat rambut, mungkin untuk yang pertama kali atau mungkin mencoba cat rambut lagi gitu. So thank you so much guys buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa juga nungguin kelanjutan dari video ini karena kita akan benar-benar makeover. Jadi gue akan mempelajari makeup K-pop yang benar-benar stage makeup gitu, dan kita akan mengubah bapak-bapak pengangguran yang di awal menjadi K-pop star. So stay tune guys, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.